hatta yanzura ila qaidiha, sehingga Allah memperhatikan, memandang orang yang mengucapkan zikir tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhiriha, minal ard, dari bumi itu, wa haqqa li'abdin, dan dipastikan nyata, haqqa, pastikan nyata, li'abdin, bagi hamba, nadrullahi ta'ala ilahi, pandangan Allah Ta'ala kepadanya, an yu'tiyahu su'lah, bahwa Allah akan memberikan kepadanya su'lahu, permintaannya. Ini menunjukkan istijabah, dikabulkan permintaan doa bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini termasuk wiritan zikir yang ada dalam sholat hajat 12 rakaat ya, ketika sujud. Sehingga dari hadis inilah orang yang sholat hajat itu langsung mendapatkan perhatian khusus dari Allah, langit tersingkap, kemudian pandangan Allah ini menunjukkan Allah akan memberikan sesuatu. Tinggal apa yang mau diminta. Warawat Tirmidzi, dan meriwayatkan siapa Imam Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qala 'abdun, tidaklah mengucapkan siapa seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah qat, sama sekali, mukhlisan, dalam keadaan ikhlas, illa, melainkan futihat, dibuka lahu untuknya, abwabus sama, pintu-pintu langit, hatta yufdi ilal arsh, sehingga diberitahukan atau disampaikan ke arsy, ma ujutinab, selagi ujutunibat, dijauhkan, dihindari, al-kabairu, dosa-dosa besar. Ini ya, orang yang berzikir la ilaha illallah, pintu langit dibuka, kemudian disampaikan ke arsy, tembus. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, kekuatan ikhlas ini mengantarkan bacaan la ilaha illallah menuju arsy. Ini energinya, energi amal soleh itu keikhlasan. Sehingga ketika orang baca la ilaha illallah dari hati, tembus ke langit, tembus ke arsy. Catatannya, dengan catatan selama tidak berbuat dosa besar. Berarti dalam kata lain, dosa besar penghalang istijabat doa. Bagaimana ketika seseorang berbuat dosa besar? Bacaan la ilaha illallahnya sudah tidak tembus. Apes. Jadi ketika ada orang berbuat dosa besar, itulah tanda-tanda dia sudah apes. Tidak hanya apes di dunia, kalau dia tidak bertaubat ya juga dia akan celaka hingga akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Walidzalika, dan oleh karena hal tersebut, suddirat, didahulukan, diletakkan depan, biha, dengan bacaan kalimat la ilaha illallah itu, katsirun minal ud'iyati, banyak doa-doa an-nabawiyah yang bersifat kenabian, al-waridah, yang datang dari Nabi, didahului dengan la ilaha illallah. Salah satunya apa? Doa hajat itu.
La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma kashiful gham mujiba da'watil muttarin idza da'uka rahmanad dunya wal akhirah ila akhirih. Ini kalau kita paham hakikatnya, kita akan menyaksikan bagaimana ada cahaya la ilaha illallah membuka lebih dahulu, membuat akses jalan. Langit, 7 langit dibuka pintu-pintunya, tinggal nanti apa yang disampaikan. Kalau 3 kali dengan kekuatan ikhlas, maka kemudian tembus pintu-pintu langit ini, matur kepada Rabbul Alamin, minta hajatnya, dikabulkan. Nah, bagaimana dengan yang mengucapkan la ilaha illallah 99 kali? Bagaimana yang mengucapkan la ilaha illallah setiap nafasnya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Di setiap kedipan mata, di setiap helaan nafas. Berarti sepanjang hidupnya. Maka orang tersebut senantiasa mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan doanya mustajab. Hati-hati dengan orang yang ahli la ilaha illallah, doanya mustajab. Tetapi catatan di atas tadi, selagi dia tidak berbuat dosa besar. Au khutimat biha, atau ditutup doa-doa nabawiyah itu yang warid dari Nabi, datang dari Nabi, biha dengan kalimat la ilaha illallah. Wa min dzalika, dan dari keterangan tersebut, doa us-sabah wal masa, adapun doa di waktu pagi dan sore hari. Maka mustajab doanya. Warawan Nasa'i, dan meriwayatkan siapa Imam Nasa'i, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban fi sahih, dalam kitab sahihnya, an Abi Sa'idin radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa Nabi qala, bersabda. Qala Musa alaihi salam, telah bersabda Nabi Musa alaihi salam, ya Rabb, wahai Tuhan, alimni syai'an, ajarilah aku sesuatu, adzkuruka bihi, yang aku berzikir dengannya. Minta amalan. Nabi Musa minta amalan, zikir yang akan dirutinkan. Wa ad'uka bihi, dan aku berdoa dengan zikir tersebut, dengan syai'an tersebut. Qala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, kul, ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Qala, berkata, bersabda Nabi Musa, ya Rabb, wahai Tuhan, kullu ibadika yaqulu hada, setiap hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini. Tidak puas Nabi Musa, minta yang istimewa, minta yang spesial khusus beliau. Qala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, kul, ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Qala, bersabda Nabi Musa, innama uridu syai'an, hanyalah aku ingin sesuatu, tahussuni, yang engkau mengistimewakanku bihi, dengannya. Ingin yang spesial Nabi Musa. Qala, berfirman Allah, ya Musa, wahai Musa, lau annas samawati sab'a wal aradina sab'a, andaikan 7 petala langit, 7 lapis bumi, fi kifatin, berada dalam satu piringan raca. Kalian pernah melihat timbangan ya, timbangan yang berbentuk neraca itu, kan ada piringannya, sebelah kanan, sebelah kiri. Mana yang lebih tinggi, kan gitu. Itu namanya kifah, piringan neraca. Wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah, pahalanya fi kifatin, berada di satu neraca, piringan neraca yang lainnya, malat bihinna, miring, condong, bihinna, dengan sebab bihinna, terhadap langit, 7 langit dan 7 bumi itu, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Jadi masih lebih berat la ilaha illallah.
Bisa tidak dibayangkan ada neraca raksasa. Kemudian piringan yang sebelah kanan adalah la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Piringan yang sebelah kiri, langit 7 langit, bumi 7 bumi. Berarti kan harus lebih besar dari ukuran langit dan bumi, neraca ini. Ya. Ternyata bila ditimbang, masih lebih berat. La ilaha illallah. Nah, di sini apa yang harus kita hadirkan? Bahwa kalimat la ilaha illallah nilainya mengalahkan langit dan bumi. Ya bagaimana tidak? Karena dengan la ilaha illallah orang akan masuk surga, hidup abadi, mendapatkan ridho Allah. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Man kana akhiru kalamihi," siapa yang ada akhir ucapannya menjelang kematian, la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka orang tersebut masuk surga. Rawahu, meriwayatkan pada hadis ini Abu Daud, siapa Imam Abu Daud, wal Imam Ahmad, dan Imam Ahmad. Ya tentu setelah dihitung, dihisab, penghitungan amal. Kalau ternyata masih ada yang tersisa, masuk dulu ke neraka. Pada akhirnya masuk surga. Wa an Jabir radhiyallahu an qala, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu an qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri, paling utama zikir, la ilaha illallah. Wa afdhalu du'a, dan paling utama doa, alhamdulillah. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis ini Ibnu Majah, siapa Imam Ibnu Majah, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Hibban wal Hakim, serta Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, bersabda Nabi, afdhalul dzikri la ilaha illallah, paling utama zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, dan paling utama doa, al istighfar, adalah istighfar. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Jadi sebenarnya orang bertahlil itu, ya, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfirullah astaghfirullah. Itu sesuai dengan perintah Al-Quran. Hanya momentumnya saja diletakkan di acara kendurian, selamatan, sunnatan, molang ngare. Ya. Rawahu Tabrani, meriwayatkan kepada hadis ini Imam Tabrani, wa Ibnu Mardawih, dan Imam Ibnu Mardawih, wa Dailami, dan Imam Ad-Dailami. Dibacanya kalau ulama ahli hadis bukan Ibnu Mardawih tapi Ibnu Marduyah. Kenapa? Karena wah itu dalam bahasa Persia bermakna setan. Ta'adduban, sebagai bentuk adab, tidak dibaca Ibnu Mardawih tapi Marduyah. Warawat Tabrani, dan berkata, meriwayatkan siapa Imam Tabrani, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga ridha Allah kepada keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah qabla kulli syai' wa la ilaha illallah ba'da kulli syai' wa la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebelum segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah setelah segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Abadi, kekal Tuhan kita, dan lenyaplah, fana segala sesuatu. Nah, orang yang baca ini,
ufiya minal ham, diselamatkan dari kesusahan, bingung, susah, wal hazan, dan kesedihan. Rawa meriwayatkan kepada hadis ini At-Tabrani, Imam At-Tabrani. Ya, alham ini biasanya bingung menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Al-hazan, sedih karena peristiwa yang sudah berlalu. Warawa dan meriwayatkan siapa Imam At-Tabrani aidan juga an Abi Darda dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, laisa min abdin, tidaklah seorang hamba yaqulu, mengucapkan la ilaha illallah mi'ata marrah, 100 kali, illa, melainkan ba'athahu, mengutusnya Allahu, siapa Allah, yaumal qiyamati, membangkitkannya. Ba'atha ini membangkitkan siap kepada orang tersebut, Allahu, siapa Allah, yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat, wa wajhu kal qamari, sedangkan wajahnya orang itu bagaikan bulan Lailatul Badri, malam purnama, bersinar, bangkit dari kubur, bersinar bagaikan bulan purnama, tanda sebagai orang yang ahli membaca la ilaha illallah 100 kali. Walam yurfa yauma idzin, dan tidaklah diangkat pada hari itu untuk seorang pun amalun, apa suatu amal, afdalu, yang lebih utama, min amalihi, dari amal orang itu. Jadi hanya dia yang diangkat amalnya, diterima. Illa, kecuali mangqala mithla qaulihi, orang yang juga mengatakan seperti ucapan orang itu. Jadi semua ahli la ilaha illallah akan bangga nanti pada hari berbangkit. Kenapa? Amal yang diterima satu-satunya adalah la ilaha illallah. Auzad, atau bahkan lebih. Ai fi dzalikal yaum, pada hari itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna ala ladha asrafna. تب علينا توبة كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول الله بكل سول. صلى وسلم ربي وآله وصحبه